Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ardhonti Salsabila Desriani, saya sendiri, Laila Latifah, Raka Novandra Ramadan Kolang, dan terakhir adalah Nabila Azara. Di video kali ini kami akan membahas tentang sea drone. Sea drone atau sea glider merupakan teknologi kendaraan bawah laut yang dapat beroperasi tanpa awak. Sea drone juga dikenal sebagai Autonomous Underwater Vehicle (AUV) yang digunakan untuk pengumpulan data di berbagai bidang, termasuk keperluan industri, pertahanan, dan penelitian. Sea drone memiliki kemampuan untuk mengumpulkan data seperti suhu, salinitas, arus, dan kondisi laut dengan menggunakan sensor pemantau. Sea drone juga memiliki berbagai desain, salah satunya adalah torpedo dengan 2 sayap pada masing-masing sisinya. Teknologi sea drone telah menjadi alat penting untuk eksplorasi dan kebutuhan penelitian sains dan telah digunakan oleh berbagai negara di berbagai bidang, termasuk militer dan industri. Jadi, sea drone sendiri mempunyai dua Wow. kegunaan. Yang pertama yaitu sea drone sendiri dapat merekam data di bawah permukaan seperti data suhu, salinitas, arus yang bisa digunakan untuk aktivitas militer. Kemudian juga bisa digunakan untuk pengeboran di bawah laut, pertambangan, dan penangkapan ikan. Cara kerja sea drone ada 5, yaitu pengendalian yang dikendalikan oleh sistem kendali yang memungkinkan mereka untuk bergerak dengan cepat dan manuver. Sistem ini menggunakan sensor dan komunikasi untuk mengatur kecepatan, arah, dan tingkatan sea drone. Yang kedua, pengumpulan data. Pengumpulan data sea drone digunakan untuk mengumpulkan data seperti suhu, salinitas, arus, dan kondisi laut dengan menggunakan sensor pemantau yang terintegrasi. Data ini dapat digunakan untuk berbagai kegiatan seperti penelitian, pengawasan, dan pengendalian sumber daya. Yang ketiga ada misi sea. Sea drone dapat digunakan untuk berbagai misi, tergantung pada kebutuhan dan permintaan yang ada. Misi sea glider dapat mencakup pengendalian sumber daya, pengawasan area, dan penyelidikan. Yang keempat, kamuflaman. Sea drone memiliki kecepatan dan kecilan yang memungkinkan mereka untuk menjangkau area yang sulit dijangkau oleh kendaraan lain, seperti kapal kalangan. Kecepatan dan kecilan sea glider memungkinkan mereka untuk menjangkau area yang tidak dijangkau sebelumnya dan mengumpulkan data yang diperlukan. Yang kelima, penggunaan dalam berbagai bidang. Sea drone digunakan oleh berbagai pihak, termasuk perusahaan gas dan minyak, serta organisasi penelitian dan pemerintahan, untuk mengakses dan mengelola area yang sulit dijangkau. Secara keseluruhan, cara kerja sea glider melibatkan pengendalian, pengumpulan data, misi yang disesuaikan, kamuflaman, dan penggunaan dalam berbagai bidang. Teknologi sea glider telah menjadi alat penting untuk eksplorasi dan kebutuhan penelitian sains. Oke, next selanjutnya ada sensor-sensor atau bagian-bagian dari alat sea drone tersebut. Yang pertama ada sensor GPS, yang dimana sensor GPS ini dapat membantu sea drone mengetahui posisi di dunia nyata dan menciptakan peta 3 dimensi dari lingkungan sekitarnya. Yang kedua ada sensor IMU atau Inertial Measuring Unit, yang dimana dapat mengukur gerakan dan kecepatan drone seperti akselerasi dan giroskop. Ketiga ada sensor lidar, yang dimana sensor lidar ini dapat memetakan permukaan bumi di area dengan kecepatan dan akurasi yang sangat tinggi. Kemudian lidar tersebut dapat juga mengukur jarak dari sensor drone ke tanah dan dapat melihat vegetasi, sehingga memungkinkan kita untuk mengumpulkan data di bawah permukaan laut. Yang keempat ada kamera. Sudah jelas dari namanya, kamera itu berfungsi sebagai mengambil foto atau video dari permukaan bawah laut. Dan yang kelima ada sensor kedalaman, yang dimana sensor ini dapat mengukur
kedalaman air tersebut. Sea drone merupakan drone yang dirancang khusus untuk beroperasi di atas air. Nah, mereka ini memiliki berbagai aplikasi dalam berbagai bidang. Nah, salah satunya yaitu survei kelautan, penelitian, serta misi dalam penyelamatan ataupun pengendalian. Nah, untuk contoh implementasinya sendiri, ada pemantauan laut. Nah, jadi si drone di Equapasi ini dengan kamera resolusi tinggi, sensor termik, dan sistem sonar untuk melakukan survei laut dalam kondisi yang rendah. Nah, selain itu dapat digunakan juga dalam penelitian dan pelatihan. Nah, si drone ini membantu dalam pelatihan dan penelitian di berbagai bidang, seperti pemantauan keadaan cuaca, pemotretan udara, dan pengukuran kebakaran. Nah, selain itu dapat digunakan juga dalam misi penyelamatan ataupun pengendalian. Jadi, si drone ini dapat digunakan untuk misi penyelamatan seperti pembersihan mina, pengawasan, atau penghancuran target seperti kapal peperangan. Nah, untuk implementasi yang terakhir yaitu pengukuran pengangkutan barang. Nah, jadi si drone ini dapat digunakan untuk mengangkut barang di daerah yang sulit diakses, seperti pengangkutan barang ke wilayah-wilayah yang sulit untuk diakses. Inovasi yang dapat kelompok kami berikan dalam pengembangan sea drone sendiri, yang pertama yaitu untuk pemantauan aktivitas perikanan, di mana sea drone ini diberikan sensor untuk mendeteksi penangkapan ikan secara ilegal. Sea drone ini dioptimalisasi untuk melakukan monitoring secara rutin pada daerah terlarang untuk menangkap ikan, yang dimana pada saat monitoring terjadi kemudian terdeteksi bahwa terjadi aktivitas penangkapan ikan, itu akan diberikan peringatan dengan cara si drone ini mengirimkan data secara real time kepada pihak yang berwenang untuk menentukan kebijakan apa. Kemudian yang kedua, si drone digunakan untuk pembuangan sampah laut dalam rangka membersihkan sampah yang ada di laut. Dengan cara si drone ini diberikan perangkat penyaring dan sensor. Perangkat penyaring ini digunakan untuk mengambil sampah-sampah yang ada di laut, dan sensor ini berguna untuk mendeteksi sampah apa saja yang ada di laut. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for watching.